FP4 bekerja melanjutkan program FP2 dan 3 terutama untuk mendukung perdagangan kayu legal dan lestari dengan SPLK. Tujuan yang kedua terkait dengan pengembangan bisnis berbasis masyarakat. Nah, di sini pendekatan pasar menjadi penting. Kenapa? Jadi selama ini banyak program, baik itu program LSM, program donor, bahkan juga program pemerintah, mengembangkan pendekatan hutan berbasis masyarakat dengan mengembangkan kegiatan pada tingkat tapak. Tingkat tapak, pengembangan masyarakat, pemetaan daerah, identifikasi produk, pengolahan produk, kemudian pengembangan fasilitasnya, dan barang jadi di-package dengan baik. Tetapi ketika akan jadi produknya, mereka kesulitan memasarkan produk-produknya. Sehingga dari pengalaman kami, banyak sekali program yang berhasil menghasilkan produk, tetapi dan dipamerkan di pertemuan pesona misalnya atau pertemuan-pertemuan lainnya, tetapi kemudian pasarnya tidak positif, jadi kurang menjawab pasar. Karena itu program FP4 mencoba mengembangkan pendekatan mulai dari pasar. Jadi tidak seperti program lainnya yang dimulai dari masyarakat, kita mengembangkan program dari pasar. Apa itu pasar? Pasar kita tidak masuk dari pasar yang end usernya atau pasar besarnya, tetapi melakukannya melalui kerjasama dengan yang kita sebut sebagai market access player. Market access player bahasa Indonesianya masih agak susah, tetapi kira-kira adalah pemain tengah yang selama ini memahami kebutuhan pasar. Jadi pemain tengah ini memahami kebutuhan pasar minta apa, mereka paham. Mereka juga paham bagaimana memproses produknya, dan mereka sedikit banyak paham juga mengenai di mana mereka bisa mendapatkan pasarnya. Dan karena itu maka program FP4 mencoba bekerjasama dengan yang kita sebut tadi market access player. Kita berharap dengan bekerjasama dengan market access player, maka komoditas yang dikembangkan akan dibutuhkan pasar dan sesuai dengan kebutuhan pasar, dan harganya bagus. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan mendapatkan manfaat yang tinggi dari perdagangan hasil hutan itu. Market access player bekerja pada rantai pasar, rantai supply, rantai pasar juga. Dan yang dihadapi oleh mereka dan dalam pendekatan ini adalah ada dua hal, yang baik itu aspek internal maupun eksternal. Dari aspek internal sendiri, kita memahami saat ini masih belum terlalu banyak pemain tengah tadi, market access player pada sektor kehutanan dan bekerja pada komunitas-komunitas kehutanan. Dan kemudian kita juga memahami tidak terlalu banyak market access player yang memiliki kemampuan sesuai dengan konteks kehutanan. Dan pada level eksternal, kita juga tengah dikembangkan sebelum di program ini, yaitu memahami yang kita sebut bagaimana agar enabling condition, kondisi pendukung itu dapat diperbaiki, yaitu bisa membantu market access player, para pemain tengah ini, untuk mengembangkan kegiatannya, mendukung pasar dan juga masyarakat yang bekerja di lapangan. Yang kita coba kembangkan saat ini adalah melakukan kajian untuk memperkuat bagaimana agar kondisi pemungkin tadi, enabling condition tadi bisa mendukung mereka. Yang kita kembangkan adalah pertama, bagaimana agar ada akses to information, jadi informasi yang tersedia bagi mereka. Itu juga susah, saat ini masih menjadi challenge buat kita semua. Kemudian access to finance, bagaimana permodalan dari baik itu commercial banking ataupun donor ataupun yang lain-lain, investor yang lain, untuk mendukung para market access player ini mengembangkan kegiatan dan produknya. Ketiga juga dukungan pada regulasi dan kebijakan, itu juga penting untuk dikembangkan. Yang keempat adalah kesiapan desa, village readiness, itu juga menjadi hal penting. Yang saat ini kita sedang kembangkan bagaimana dana desa bisa mengkaitkan dengan kegiatannya dengan upaya-upaya ini. Dan yang terakhir sebetulnya tadi terkait dengan yang internal juga, kita juga ingin mencoba mengembangkan bagaimana
inkubasi bisnis itu bisa dapat dikembangkan lebih banyak dan lebih besar untuk mendukung community based forest enterprise di Indonesia. Oke, jadi MFV4 mencoba untuk berkontribusi dalam mengembangkan pendekatan pasar dalam pengolahan hutan berbasis masyarakat dan pengembangan bisnis berbasis masyarakat di sektor kehutanan.